Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu pagi hari ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami dan memberkati hidup kami, terima kasih satu minggu kami sudah menjalani bersama dengan Tuhan. Dan kami bersyukur di hari perhentian Tuhan yang kudus ini kami kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman Allah yang diberitakan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami dalam perenungan firman Tuhan ini. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang setia saja, tapi kami harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam hidup kami. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena kami semua telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Kita membaca ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya buat kita. Perumpamaan tentang seorang penabur, ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkannya dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan, itulah tema kita. Sebuah pohon dia tidak akan bertumbuh tanpa dimulai dari benih. Atau tanpa ada benih, pohon tidak akan pernah bertumbuh. Pohon bisa bertumbuh karena dibantu oleh akar yang menyerap di dalam tanah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengertian bertumbuh. Kata bertumbuh itu berasal dari kata dasar tumbuh yang memiliki arti bertambah dalam hal yang bersifat fisik atau proses penambahan ukuran, jumlah, tinggi, besar, dan volume dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bertumbuh dalam iman Kristen selalu berhubungan dengan berakar dan berbuah di dalam Kristus. Firman Tuhan sama dengan firman Allah, itu adalah Allah itu sendiri. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 merupakan dasar yang sangat penting untuk dapat memahami Alkitab atau firman Allah. Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas dalam hidup orang percaya. Melalui Alkitab Allah menyatakan diri dan kehendaknya. Sebagaimana tulisan yang diilhamkan Allah, Alkitab atau firman Allah memiliki 4 manfaat atau fungsi. Yang pertama, Alkitab mengajarkan kebenaran tentang Allah dan karyanya, tentang manusia dan tentang dunia dan kehidupan manusia dalam dunia. Yang kedua, menyatakan kesalahan, pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Fungsi yang ketiga, memperbaiki kelakuan yang salah. Dan fungsi yang keempat adalah mendidik orang dalam kebenaran sehingga menjadi taat, dimampukan untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Dalam Mazmur 19 ayat 105 berkata, firman itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Bertumbuh dalam Tuhan atau bertumbuh dalam firman Tuhan artinya tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman dan hatinya selalu melimpah dengan syukur. Efesus pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tujuan dari bertumbuh di dalam firman Allah adalah supaya menolong kita sebagai orang percaya untuk dapat melawan segala keinginan
keinginan daging. Di dalam teks kita di dalam Matius pasal 13 ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23 berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Dalam firman Tuhan ini kita akan melihat apa yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan ini. Untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah, Yesus banyak mengajar dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 13 perumpamaan. Salah satunya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Dimulai kita melihat bahwa perumpamaan Yesus dimulai dengan perumpamaan yang disebut dengan perumpamaan dasar, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur yang tidak asing lagi bagi kita yang sering kita dengarkan. Ini adalah satu-satunya perumpamaan di mana Yesus memberikan penjelasan langsung yang apa yang dibicarakan Yesus dalam perumpamaan ini. Yesus berbicara tentang seorang penabur yang sedang menaburkan benih. Ia adalah gambaran yang sangat umum di daerah-daerah pertanian. Benih itu adalah firman Allah. Orang yang mengabarkan firman Allah adalah penaburnya. Penabur yang pertama adalah Yesus sendiri. Namun sesudah itu semua yang mengabarkan firman Allah, mengabarkan Injil, itu adalah penabur yang bertugas untuk menabur benih. Matius pasal 10. Tanah adalah yang menerima benih sebagaimana dijelaskan Yesus. Itu adalah hati manusia. Di dalam ayat yang ke-19. Hati itu digambarkan seperti tanah. Benih ditaburkan di dalam hati manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, benih-benih itu dapat dibagi ke dalam 2 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 kategori atau tipe. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang tidak diselamatkan dengan 3 tipe orang. Tipe yang pertama adalah orang yang menolak Injil. Tipe yang kedua adalah orang percaya yang dangkal pengertiannya. Dan tipe yang ketiga adalah orang percaya yang mendua hati. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang diselamatkan, yang juga memiliki 3 tipe. Masing-masing kelompok itu memiliki perbedaan. Tipe yang pertama adalah orang percaya yang diselamatkan, yang menghasilkan buah 100 kali lipat, yang menghasilkan buah 60 kali lipat, dan yang menghasilkan buah 30 kali lipat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat arti dari perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-24, ayat yang ke-23. Keempat macam tanah yang disampaikan dalam perumpamaan, yaitu dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-9 memiliki arti. Mereka itu tidak berbicara mengenai karakter atau tabiat manusia, melainkan berbicara tentang 4 cara manusia bagaimana orang percaya menerima firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. 4 cara bagaimana orang percaya dalam menerima firman Allah yang disampaikan. Yang pertama kita melihat cara yang pertama seperti benih yang ditabur di tepi jalan di ayat yang keempat, dan artinya di ayat yang ke-19, yaitu mereka tipe manusia atau orang percaya yang mendengar firman Tuhan, namun firman Tuhan disampaikan itu tidak masuk ke dalam hatinya, sehingga iblis dengan mudah merampas firman Tuhan. Firman Tuhan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, menganggap firman Tuhan itu tidak penting di dalam kehidupannya. Yang kedua, bagaimana orang yang dalam menerima firman Tuhan. Yang kedua, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Itulah mereka seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan artinya di ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Yaitu mereka yang menerima firman Tuhan dengan gembira, tetapi tidak berakar. Artinya tidak mampu untuk memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Contoh,
3. Dikatakan situ menerangkan bahwa ada juga orang percaya seperti tanah yang baik, mendengar firman Tuhan dan mengerti firman itu sehingga menjadi orang Kristen yang berakar, bertumbuh dan akhirnya berbuah. Ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada 30 kali lipat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah tipe manusia di dalam mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Dan pokok utama dari perumpamaan ini adalah benih yang ditabur, yaitu kabar sukacita yang disampaikan oleh sang penabur, yaitu Yesus Kristus. Menabur benih, dikatakan Yesus menabur benih, yaitu firman Tuhan yang sama. Namun tanggapan yang berlainan dari orang-orang yang berbeda di dalam menerima firman Tuhan itu. Ada yang mendengar firman Tuhan lalu bertumbuh dan menghasilkan buah. Ada yang hanya mendengar firman Tuhan dan melupakan. Ada juga yang mendengar firman Tuhan tetapi menolak. Dan bahkan ada yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Dan Yesus ingatkan bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Bagaimana kita menanggapi firman Tuhan yang selalu datang dalam kehidupan kita? Bagaimana kita meresponi firman Tuhan yang selalu kita dengarkan yang disampaikan kepada kita? Apakah kita sama seperti benih yang jatuh di jalan? Apakah kita sama seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatuan? Atau mungkin kita sama dengan benih yang jatuh di semak duri? Atau kita menjadi sama seperti benih yang jatuh di tanah yang subur? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mendengar tetapi kita melupakan. Kita mendengar firman Tuhan tapi kita menolak. Kita mendengar firman Tuhan tetapi kita tidak memahami. Kalau kita masih seperti itu, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam firman Tuhan, apalagi kita menghasilkan buah. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam mendengarkan firman Tuhan, berdoalah supaya hati kita menjadi tanah yang subur untuk benih firman Allah ditaburkan oleh hamba-hambanya, supaya kita bisa bertumbuh, berakar dan berbuah. Kita tidak menjadi seperti orang yang diumpamakan Yesus dalam perumpamaan yang dikatakan jenis manusia 1, 2, dan 3. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan bagi kita, benih yang di pinggir jalan, yang ditaburkan di pinggir jalan, itu adalah mereka yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batuan itu adalah mereka yang mendengar firman tetapi tidak berakar. Benih yang jatuh di tengah semak duri itu adalah mereka yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak berbuah. Dan benih yang jatuh di tanah yang baik itu adalah mereka yang mendengar dan mengerti serta melakukan firman Tuhan. Di mana kita masuk di dalamnya, ya? Kita masuk di dalam golongan yang mana? Apakah seperti benih yang di pinggir jalan yang mendengar tetapi tidak mengerti? Apakah seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, mendengar tetapi tidak berakar? Ataukah seperti benih yang jatuh di tengah semak duri, mendengar tetapi tidak berbuah? Ataukah seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, mendengar, mengerti, dan melakukan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama kesiapan kita mendengar firman Tuhan hanya sekedar menjalani rutinitas, maka dengan sekejap saja firman yang ditaburkan itu akan hilang dari kehidupan kita. Selama kesiapan kita mendengar firman Tuhan hanya menerima, tetapi tidak mau menyelidiki dan memahami lebih dalam, maka ketika berhadapan dengan realita hidup, maka yang ditaburkannya itu pun akan mati. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selama kesiapan kita mendengar firman Tuhan hanya sampai pada mengetahui saja, maka firman yang ditaburkan itu pun akan mati terhimpit. Dan dikatakan dia tidak akan bertumbuh. Hati manusia itu ada yang keras seperti batu. Semua pikiran yang baik, nasihat serta bimbingan yang baik tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Ada juga hati manusia itu yang seperti penuh dengan duri, suka mematikan nasihat yang baik dengan perasaan curiga, ragu-ragu, dan juga kurang percaya. Ada hati manusia juga seperti tanah di pinggir jalan, yang dikatakan sikap mereka seperti orang yang di pinggir jalan suka menonton dan tidak pernah mau terlibat
manusia itu seperti tanah yang baik, di mana bisa bertumbuh segala jenis benih yang ditaburkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang berhati baik belum tentu adalah orang yang pintar dan berpendidikan tinggi. Banyak orang yang pintar dan berpendidikan tinggi memiliki hati yang keras, memiliki hati yang berbatu, dan memiliki hati yang berduri. Tetapi orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan bertumbuh dalam firman Tuhan pasti memiliki hati yang baik. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, maka kita akan dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia dan masuk dalam kategori seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik. Yesus menginginkan kita jemaat yang dikasihi Tuhan, entah kita sebagai bapak, entah kita sebagai ibu ataupun anak-anak, hati kita harus menjadi seperti tanah yang baik, siap untuk Tuhan Yesus taburi benihnya, yaitu firman Tuhan, supaya kita bertumbuh dalam firman-Nya, baik bapak-bapak, baik ibu, baik anak-anak, baik orang tua, baik anak-anak, sehingga itu dapat menolong kita untuk melawan segala keinginan-keinginan daging yang timbul di dalam diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi jemaat yang terus bertumbuh di dalam firman-Nya, melalui doa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kita kepadanya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan hidup kita. Firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam mendengarkan firman Tuhan, berdoalah supaya kita terus bertumbuh dalam firman Tuhan. Kita tidak menjadi manusia yang mendengar firman Tuhan dan tidak mengerti. Kita tidak menjadi manusia yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak berakal. Kita tidak menjadi manusia yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak berbuah. Tetapi kita menjadi manusia dan orang percaya mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita. Firman Tuhan itu bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam hidup kita, sehingga kita bisa bertahan dalam menghadapi segala-galanya. Jika jemaat Tuhan masih memiliki sifat seperti ini, mendengar dan tidak mengerti, mendengar dan tidak berakar, mendengar dan tidak berbuah, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang pada jalan hidup kita. Mari terus kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita bertumbuh di dalam pembacaan firman Tuhan. Kita bertumbuh di dalam merenungkan firman Tuhan. Kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu. Kami semua mau bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan, bertumbuh di dalam firman-Mu. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kehidupan kami. Karena firman itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ajarkan kami Tuhan supaya ketika kami mendengar firman Tuhan, kami bukan mendengar untuk tidak mengerti. Kami bukan mendengar untuk tidak memahami. Kami bukan mendengar untuk melupakan, atau kami bukan mendengar untuk tidak berbuah. Tetapi ketika firman Allah ditaburkan kepada kami, hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, berakar dan berbuah. Kami menghasilkan buah tidak 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat kualitas iman kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, ampuni kami ketika kami mendengar firman Tuhan tetapi kami tidak menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampuni kami Tuhan ketika kami mendengar firman Tuhan tetapi kami tidak bertumbuh di dalam iman, tidak bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bapa, ampuni kami, dan kami bertekad karena firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami, maka kami harus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kami harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, karena Engkau sendiri adalah firman itu. Firman yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kami hidup di dalam kebenaran. Dan biarlah itu menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati semua jemaat-Mu dan berkati hamba-Mu. Jadikan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah diberkati. Haleluya. Amin.